Apakah bisa terdengar suara Bapak? Bisa, Pak. Bisa, Oke. Pak. Oke, sebelum kita mulai, mungkin untuk yang baru bergabung dan yang sudah bergabung, bagi kameranya yang belum dibuka, silahkan dibuka dulu. Oke, gimana kabarnya hari ini? Masih bersemangat? Oke, masih ya. Oke. Jadi mungkin kalau di jadwal untuk hari ini atau minggu ini kita ada di jadwal penilaian tengah semester ya. Tapi untuk hal itu atau berkenaan dengan hal itu, nah kita nanti ulangannya lewat apa namanya Google Classroom. Jadi nanti Bapak kirimkan soalnya di situ. Silahkan dibuka gitu ya, di-download dulu mungkin ya. Nah, baru nanti ditulis di kertas aja deh jawabannya. Ada 25 soal gitu ya. Jadi misalkan nomor 1A, B, C gitu ya. Nah, tuliskan pilihannya, misalkan nomor 1A apa gitu bunyinya di situ, langsung tuliskan gitu ya. Tidak hanya misalnya nomor 1A, 2B, 3C, tidak, dengan keterangannya gitu ya. Jadi seperti itu, sampai di situ bisa dipahami dulu berkenaan dengan ulangannya. Oke, berarti bisa dipahami ya. Nah, jadi itu nanti di Google Classroom-nya bagi, dan juga oke, mungkin beberapa mungkin belum sempat bergabung, silahkan segera bergabung nanti ya di kelas Google Classroom-nya masing-masing gitu ya, karena sekali lagi soalnya Bapak kirimkan lewat situ gitu ya, setelah ya kita berakhir nanti gitu ya. Oke, oh ya lupa. Dan kumpulnya juga lewat situ nanti ya, langsung dipoto seperti biasa, kayak kalian kumpul tugas yang terdahulu, dipoto, kirimkan kembali di Google Classroom-nya gitu ya. Oke, mungkin itu berkenaan dengan ulangannya. Oh ya, itu di kolom chatnya sepertinya sudah ada untuk link absennya, sambil diisi ya. Oke, mungkin untuk hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin dengan Ibu Farida ya. Jadi silakan diingat-ingat kembali gitu. Share screen dulu. Oke, share screen-nya bisa terlihat? Bisa. Saya. Oke. Jadi apa namanya, mungkin apa, untuk materi ini di minggu lalu dengan Bu Farida sudah ada sempat dibahas ya. Jadi materi kita itu ada di bab 6 ya, lanjutan ulangan lisannya kemarin dengan judul Ancaman Terhadap Negara dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Mungkin pertemuan kemarin sudah ada disampaikan ya. Jadi keringat. Oke, kita lanjut ya. Jadi berkenaan dengan ya, meskipun katanya sedikit mengandung, artinya tidak sedikit ya, mengandung makna negatif, itu ancaman. Tapi meskipun demikian, kita selaku warga negaranya mari coba gitu ya, meskipun dalam tanda kutip kata itu, kita coba cari solusinya. Jadi berkenaan dengan materi ini gitu ya, ada beberapa hal dulu yang mesti kita pahami bersama atau kita miliki bersama, yaitu salah satunya mungkin dari pernyataan pertama ini gitu ya. Setiap warga negara Indonesia harus memiliki jiwa mencintai tanah airnya. Harus itu ya. Kenapa demikian? Ya kita tinggal di sini gitu. Kita besar di sini. Nah, artinya negara sudah jadi bagian dari hidup kita gitu ya. Nah, kalau itu rusak atau kalau itu seperti judulnya terdapat ancaman di dalamnya, ya tentu yang tidak enak, artinya kurang nyaman tinggal di dalamnya kita sendiri, sederhananya kan seperti itu gitu ya. Nah, juga katanya situ bukti kita mencintai tanah air harus dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi bentuknya banyak gitu ya. Kalau berkenaan dengan
apa namanya cinta tanah air ini gitu ya. Bisa boleh jadi mungkin contoh sederhananya apa kira-kira yang paling sering kita laksanakan? Mungkin dari sisi siswa gitu ya, mengikuti upacara dengan sungguh-sungguh, tidak terlambat gitu kan ya. Nah, itu juga salah satu gitu ya, bahwa kita mencintai tanah air kita gitu ya. Karena perjuangan untuk bisa melakukan upacara itu gitu ya tidaklah mudah gitu ya, sangat panjang gitu. Nah, jadi dari itu mari kita laksanakan dengan baik bersama terkait itu gitu ya. Oke, warga negara yang baik katanya itu harus mencintai dan menjunjung tinggi negara Indonesia. Hal ini karena mencintai dan menjunjung tinggi negara itu sudah merupakan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Iya, seperti itu. Nah, keanekaragaman bangsa Indonesia merupakan sebuah potensi dan tantangan tersendiri. Oke, mungkin banyak apa yang bertanya mungkin gitu ya. Potensi dan tantangan. Kira-kira ada yang bisa bantu Bapak untuk menjelaskan berkaitan dengan pernyataan ini? Silakan. Ada apa gitu ya dengan keanekaragaman? Potensi dan tantangan. Oke, mungkin kita lewat dulu ya berkenaan dengan ini. Nanti kembali akan Bapak tanyakan berkaitan dengan ini. Bagaimana kira-kira pengertiannya gitu ya. Oke, mungkin sejenak. Oke, mungkin ini sudah ya kemarin disampaikan ibunya gitu ya. Kita bisa review sebentar. Oke, jadi mungkin lebih mengarah kepada bagian ini ya. Untuk pernyataan yang tadi ya silakan dipahami bersama gitu ya, direnungkan dulu kira-kira maknanya seperti apa gitu ya. Oke, mungkin kita lanjut sedikit gitu berkenaan dengan peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman gitu ya dalam membangun integrasi nasional. Oke, sekali lagi kita bisa terintegrasi, kita bisa bersatu, kuncinya ada di kita sendiri gitu ya. Sederhananya seperti itu. Di situ katanya ada membangun kesadaran berbangsa dan bernegara kepada generasi muda merupakan hal penting karena generasi muda merupakan penerus bangsa yang tidak dapat dipisahkan dari perjalanan panjang bangsa ini gitu ya. Oke, silakan dari sedikit pernyataan itu mungkin ada yang mau berkomentar. Pelajaran pendidikan kewarganegaraan ini gitu ya, kita dituntut banyak berpendapat gitu ya. Silakan. Nah, lama tidak mendengar suaranya kan ya, karena kalau untuk pertemuan langsung kan kita tidak ada gitu ya, hanya melewati virtual seperti ini. Silakan, mungkin ada yang berpendapat. Ya, ini ada berapa orang di oh, ada 50. Oke, banyak ya. Dari 10.1 sampai 10.6. Oke. Silakan, mungkin ada yang berpendapat. Banyak nih. Ada Jenny, Febri, Mikael, kemudian Hairunisa, silakan. Naswa, Berliana, Abu Jar, Reva, anyone again? Nia, Muhammad Fadlianor, Desi. Ayo, silahkan. Jangan malu-malu. Nah, ini ada Arseto juga nih. Ayo, silahkan. Dan yang lainnya ya. Karena ada 50, tidak tersebut Bapak semuanya. Gitu ya. Silahkan. Ada yang mau berkomentar dulu? Jadi Yusra Pak mau Pak. Oh, Yusra mau, ya? Pak. Oke, silahkan Yusra. Jangan malu-malu, ayo silahkan. Oke, ya jadi mungkin Bapak tambah deh clue-nya sedikit lagi nah.
Kalau bicara peran serta gitu ya, hal pertama yang terpenting adalah berbicara kesadaran kita masing-masing gitu ya. Artinya ya masing-masingnya sudah punya perannya sendiri gitu ya dalam menjaga integrasi nasional, membentuknya gitu ya, membuatnya menjadi lebih baik. Semuanya punya peran masing-masing gitu ya. Jadi poin kuncinya ada di situ untuk itu juga salah satunya. Silakan mungkin ada yang mau menambahkan. Jadi kalau di kita sebenarnya PR-nya itu ya kita membangun kesadaran bersama gitu untuk berbangsa dan bernegara ini gitu ya. Juga kita contohkan, kita ajarkan gitu ya kepada generasi muda yang selanjutnya gitu. Jangan lupa karena bagaimanapun gitu ya, mereka lah penerusnya nanti. Silahkan, ada mungkin ada yang bisa berikan contoh gitu ya, bentuk peran serta kita selain yang Bapak sebutkan, salah satunya kayak upacara tadi gitu ya. Mungkin ada yang lain, silahkan. Karena bicara peran serta ini ya kalau disebut tentu Bapak rasa kalau ditulis satu buku itu lebih gitu ya, banyak gitu yang bisa kita uh, lakukan di sini. Silahkan. Ada? Mungkin tidak ada. Oke, mungkin masih malu-malu ya. Datang konkret. Kasihan Bapak tuh kata cueki. Nah. Yuk, silakan yuk yang berpendapat. Oke. Kan kalau kemarin mungkin di kelas kan ya malu-malu lah, sekarang mungkin kalau di depan kamera lebih percaya diri kan ya untuk menyampaikan pendapat, tidak apa-apa. Biar karena beda modenya kan ya. Silakan. Oh, masa dari 57 ya partisipan yang ada di sini. 58 nambah satu lagi. Apa masa tidak ada satupun yang berpendapat? Oke. Silakan. Ini banyak nih, ada Ceria, ya, Yonatan, Tiara, Silvia, silakan. Ada Kania juga. Silakan. Tidak ada. Oke. Mungkin di layar share screen-nya ada beberapa contoh ya, sudah ada Bapak berikan di situ berkenaan dengan peran serta masyarakat di sini katanya untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional gitu. Di antaranya sebagai berikut gitu ya. Yang pertama mungkin ada tidak membeda-bedakan keragaman gitu ya. Ya, sekali lagi ini adalah sesuatu yang sangat sensitif biasanya gitu ya, tapi ya meskipun demikian mari kita sama-sama mencoba untuk memahaminya gitu ya. Yang pertama tidak membeda-bedakan keragaman, artinya kan jelas karena kita semboyannya saja gitu kan ya, Bhinneka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda tetapi satu jua, jelas kita sudah banyak memiliki perbedaan gitu. Tapi meskipun demikian kita tetap satu juga gitu kan ya. Oke, yang kedua berkenaan dengan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan agama yang dianutnya. Artinya ya kita silahkan untuk beribadah dengan keyakinan dan agama yang dianutnya gitu ya. Artinya kita menghormati, menghargai keperbedaan tersebut gitu ya. Artinya masing-masing sesuai ajaran yang dipercayai dianutnya untuk diikuti. Oke, seperti itu mungkin dua. Yang ketiga ada membangun kesadaran akan pentingnya integrasi nasional. Iya, tadi seperti yang kita sudah singgung gitu ya, kesadaran berbangsa dan bernegara
mesti terbangun harusnya agar integrasi nasional bisa tercapai dengan baik, gitu kan ya. Selanjutnya ada merawat dan memelihara lingkungan bersama-sama dengan baik, gitu ya. Juga salah satu gitu untuk mengatasi berbagai ancaman yang dalam membangun integrasi nasional, gitu ya, peran serta kita. Mungkin sedikit membingungkan gitu ya berkenaan dengan merawat dan memelihara lingkungan bersama-sama dengan baik, gitu. Dari sisi yang mananya gitu kemungkinan ancamannya. Mungkin ada yang bisa bantu berpendapat di situ, silakan. Berkenaan dengan hal tersebut. Jangan membuang sampah sembarangan, Pak. Oke, jangan membuang sampah sembarangan. Ada lagi? Silakan. Melakukan daur ulang sampah. Daur ulang sampah. Baik. Anyone again? Ada lagi? Oke. Ya, secara garis besarnya nanti memang akan berkaitan dengan sampah gitu ya pernyataan ini. Ini merawat dan memelihara lingkungan bersama-sama dengan baik gitu ya. Nah, salah satu mungkin tidak buang sampah sembarangan, kemudian sampah-sampah yang ada gitu bisa kita daur ulang gitu ya agar memiliki nilai fungsi yang baru gitu kan ya. Nah, berkenaan dengan hal tersebut tentu gitu ya dari dua aktivitas itu saja yang dilakukan gitu sudah membantu gitu ya dalam mengurangi ancaman yang akan muncul. Jadi ancaman yang dimaksudkan di sini lebih mengarah kepada tingkat kesehatan gitu ya. Karena yang namanya ancaman itu sebenarnya ya dari luar, dalam, samping kiri, samping kanan, atas, bawah gitu ya, seluruhnya ada gitu. Nah, salah satunya mungkin dari tingkat kesehatannya gitu ya. Dengan adanya kita melakukan hal positif ini gitu, tentu untuk itu juga akan meningkat gitu ya. Karena tidak ada sampah yang berserakan, artinya tidak ada kuman penyakit, sederhananya seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin mengarah kepada menjaga persatuan dan kesatuan bangsa gitu ya. Pasti gitu. Kalau pecah berarti tidak terintegrasi gitu kan. Sederhananya seperti itu. Integrasi kan menyatu padukan seluruh perbedaan yang ada sederhananya. Artinya dengan sudah tersatu padukannya kita gitu ya, kita perlu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tidak terjadi perpecahan, itu sederhananya. Dan lain-lain gitu ya, banyak gitu seperti yang Bapak sebutkan tadi. Kalau kita data sederhananya semuanya gitu ya, lebih dari satu buku Bapak rasa, sangat banyak gitu. Ya mungkin sampai di situ ada yang ditanyakan. Siap, tidak ada, Pak. Masa meskipun ya penjelasannya sedikit gitu ya, ini harusnya banyak loh mengandung pertanyaan. Oke. Ada? Silahkan dari yang lain. Oh, satu orang kan tidak ada, mungkin karena ada 59 berarti 58 paling tidak mungkin salah satunya ada, gitu kan ya. Silahkan. Atau mungkin kita kembali ke pernyataan pertama tadi dulu ya. Nah dia. Oke. Oke, jadi keanekaragaman bangsa Indonesia merupakan sebuah potensi dan tantangan tersendiri tadi ya. Silakan. Yang mau berpendapat tadi berkaitan dengan ini? Yusra, Pak, Yusra. Yusra. Oke, silakan. Tidak hanya Yusra ya, yang lain juga nggak apa-apa. Silakan. Keanekaragaman bangsa Indonesia merupakan sebuah potensi dan tantangan tersendiri. Kira-kira gitu ya. Ada maksud dari kalimat ini gitu.
Jadi kalau bicara keanekaragaman tentu lebih dari satu sederhananya gitu. Boleh jadi dua, boleh jadi tiga, boleh jadi empat gitu ya. Banyak keanekaragam gitu kan. Dalam bangsa kita hal itu merupakan sesuatu ya yang sudah biasa gitu ya. Artinya dari Sabang sampai Merauke semuanya jelas punya adat istiadat dan kebiasaan yang lain yang berbeda-beda gitu ya. Tapi meskipun demikian kita tetap satu juga sesuai semboyannya ya. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua gitu. Nah, tapi meskipun demikian gitu ya, itu dalam menjaganya tentu ada tantangan tersendiri gitu ya. Mungkin boleh jadi ada perselisihan pendapat gitu kan ya yang tidak disengaja gitu. Dan lain-lain gitu kan ya, banyak gitu yang mungkin boleh jadi akhirnya hal tersebutlah yang menjadikan ada sedikit permasalahan gitu kan ya, karena ya namanya berselisih pendapat gitu kan ya. Jelas A dan B gitu kan, sederhananya seperti itu karena yang namanya banyak tentu pasti ada permasalahannya gitu. Oke, jadi mungkin sederhananya seperti itu ya berkenaan dengan pernyataan ini. Silakan mungkin dari situ ada yang mau menambahkan gitu. Silakan. Ada? Berkenaan dengan ini. Oke, berkenaan dengan integrasi nasional ini juga ya. Kalau di peta gitu, posisi negara kita itu berada di tengah-tengah dunia, ya, dilewati garis khatulistiwa, diapit dua benua, serta berada di antara dua samudra gitu ya. Artinya apa gitu ya? Dengan di posisi tersebut, jelas kita berada di posisi silang yang sangat strategis dan ideal gitu ya, sederhananya baik dunia maritimnya gitu ataupun dunia agrarisnya gitu ya. Uh, karena berada di tengah-tengah itu tadi gitu. Oke, dari situ kira-kira mungkin ada yang bisa berpendapat mengenai materi ini, tambahannya ya, clue-nya. Oke, di bawah juga ditambahkan posisi silang yang diberikan Tuhan kepada negara Indonesia tidak hanya meliputi aspek kewilayahan saja, melainkan meliputi aspek-aspek kehidupan sosial gitu ya. Jadi kita seluruhnya bersilang-silang gitu ya. Silahkan. Mungkin ada yang mau berpendapat. Oh, anggap aja testing kan ya. Boleh jadi nanti kan yang ini tinggal kita ulangan hariannya. Nah, ulangan hariannya lisan dari Zoom kan juga tidak masalah ya. Ya, dari Zoom harusnya lebih bagus. Oke, silakan. Ada yang berpendapat? Bapak yakin berkenaan dengan hal ini sebenarnya semuanya bisa gitu ya, semuanya mau menyebutkan pendapatnya gitu ya, cuma ada cumanya gitu biasanya penyampaiannya atau bentuk komunikasinya yang agak sulit gitu karena ketika berbicara ya di depan gitu ya, sederhananya kita tidak hanya percaya diri gitu kan, pengelolaan kata, pemilihan kata dan lain-lainnya saat berbicara juga perlu diperhatikan gitu. Tapi ya meskipun ya ada kurang salah sedikit ya tidak masalah sebenarnya gitu untuk berpendapat ini. Sekali lagi pendapat gitu kan ya. Siapapun itu tidak akan bisa menyalahkan pendapat kamu, yang ada hanya kurang tepat gitu. Silakan, mungkin ada. Jadi biar gak bapak sendiri gitu kan ya yang ngomong, kita gantian. Silakan. Berkenaan dengan ini. Ini dari minggu yang lalu dan dari minggu yang
telah lalunya lagi gitu ya. Berkenaan dengan materi ancaman terhadap integrasi nasional ya. Nah, tidak ada. Oke, berarti kan sederhananya dengan demikian gitu ya, maka posisi silang Indonesia merupakan sebuah potensi gitu ya, sekaligus ancaman bagi integrasi nasional bangsa Indonesia. Kenapa demikian ya, sekali lagi tadi seperti yang Bapak sampaikan yang di awal tadi, kita dengan banyak jenisnya, banyak bentuknya gitu kan ya, tentu merupakan sebuah potensi, tetapi juga tantangan tersendiri bagi kita untuk menjaga persatuan dan kesatuannya gitu kan ya. Oke. Selanjutnya mungkin ada berkenaan. Jadi katanya ancaman ini datang dari luar maupun dari dalam negeri Indonesia gitu ya, bagi integrasinya dalam berbagai dimensi kehidupan. Bisa bentuknya militer, bisa bentuknya non militer gitu ya. Mungkin sudah disampaikan Ibu Farida juga ya di minggu lalu. Jadi kita mereviewnya, jadi menyambung-nyambungnya gitu ya, biar pemahamannya tersambung seluruhnya gitu ya. Jadi kalau bicara tentang militer, mungkin dari dengar katanya saja kita sudah paham ya, tentu ada bentuknya melibatkan senjata gitu ya, karena namanya juga ancaman bidang militer gitu. Jadi contohnya mungkin ada tindakan pelanggaran wilayah laut, udara dan daratan, pemberontakan bersenjata gitu ya, gangguan keamanan di laut dan udara dan lain-lain gitu ya. Kalau non militer itu tanpa senjata gitu ya, artinya mungkin salah satunya jadi dari pengaruh negatif gitu kan, dari globalisasi gitu ya. Karena globalisasi kan ada positifnya juga, ada negatifnya. Jadi masing-masing bagaimana kita untuk mengelolanya gitu kan, sederhananya seperti itu. Oke, sampai di sini silakan. Mungkin ada yang bingung gitu kan ya, yang masih kurang dimengerti, silakan. Berkenaan dengan materi ini. Sederhananya sebenarnya ini sambungan dari yang kemarin ya, materi yang telah lewat ya, kita ulangan lisan itu. Kalau yang kemarin menekankan kepada bagaimana integrasi nasional terbentuk, sekarang sudah terbentuk gitu ya. Tapi bagaimana kita menanggulangi ancaman yang mungkin muncul gitu kan ya. Silakan, ada yang berpendapat. Ada? Tidak ada? Ada, Pak. Ada. Oke, silakan. Propaganda termasuk ancaman tidak? Propaganda. Oke, jadi mungkin lebih didetailkan lagi gitu ya. Propagandanya ini lebih mengarah kepada propaganda yang seperti apa gitu. Mungkin karena Propaganda karena bicara propaganda sebenarnya luas gitu ya, makna di dalamnya gitu. Beberapa ada ke sini, beberapa ke sini gitu. Mungkin bisa disebutkan detailnya propaganda A atau propaganda B gitu, jenisnya mungkin salah satunya seperti apa gitu kan. propaganda militer, Pak. Propaganda militer. Oke, kita tampung dulu. Silakan sebelum Bapak lanjutkan untuk yang lain, jika ada yang mau berpendapat mungkin menjawabnya atau ya coba menjelaskannya gitu, silakan ya. Propaganda militer. Oke, menarik pertanyaan ya. Kira bagaimana? Ada yang lain? Namun pemberontakan senjata tuh Pak.
termasuk lah. Itu termasuk ancaman militer. Ya, biasanya kan militer itu kan identiknya sederhananya dengan menggunakan senjata gitu kebanyakannya ya, gitu ya. Artinya berkenaan dengan seperti yang disebutkan kalimat awalnya tindakan pelanggaran wilayah laut gitu ya. Nah, biasanya itu dibarengi atau ada gitu ya untuk pemberontakan senjatanya. Bisa jadi satu di situ atau boleh jadi terpisah. Itu termasuk ke dalam ancaman militernya. Ya, silakan berkenan dengan propaganda yang tadi. Mungkin yang lain ada lagi yang mau coba berpendapat. Ya. Mari kita coba analisa gitu ya. Kalau bicara propaganda itu kan ya anggapannya adalah satu cara gitu ya untuk mencoba mempengaruhi pendapat seseorang gitu kan ya. Nah, makanya tadi Bapak bertanya gitu ya, propaganda yang dimaksudkan itu ke arah mana gitu ya. Karena namanya untuk mempengaruhi pendapat ini ya tentu dia punya sisi positif, sisi negatif gitu ya. Ketika pendapat yang dipengaruhi itu untuk apa namanya perbaikan tentu sisi positif gitu kan ya. Tetapi bicara propaganda juga ada yang mengarah kepada sisi negatif gitu ya. Misalkan bicara tentang demo gitu kan ya, harusnya tidak terjadi karena dipengaruhi ya jadi demo kan bahaya sebenarnya. Oke, makanya berkenaan dengan ini sebenarnya dia punya dua arah gitu ya, bisa jadi positif, bisa jadi negatif gitu ya, berkenaan dengan propaganda. Ya, oke, mungkin itu bagaimana tadi dengan yang bertanya ada tanggapan, mungkin ada tambahan, silakan. Nggak ada, Pak. Udah cukup. Cukup ya. Oke, jadi sebenarnya seperti itu gitu ya. Ada lagi mungkin yang bertanya dari sisi yang lain gitu ya. Silakan. Kalau bicara materi, sederhananya sebenarnya materi kita ini kan berkenaan dengan ancaman gitu ya bagi integrasi nasional. Artinya sesuatu yang harus diwaspadai gitu kan. Itu saja sederhananya dari materi ini. Silakan. Ada lagi? Katanya di sini diperjelas gitu ya. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa gitu ya. Ya, silakan. Mungkin ada yang bertanya lagi. Jadi kalau bicara ancaman ini ya dari semua sisi gitu ya. Di situ dituliskan Ipo Lexos Buthankam gitu ya. Artinya ancaman ini ada dari ideologi gitu ya bisa muncul, ada dari politik, ada dari sosial budaya, ada dari pertahanan dan keamanan gitu kan ya. Banyak gitu sisinya. Nah, kalau bicara ideologi gitu ya banyak gitu. Nah, tapi secara umum gitu kan ya kalau kita menolak dengan tegas paham komunis dan Zionis gitu ya. Akibat dari penolakan tersebut, tentu saja pengaruh dari negara-negara komunis dapat dikatakan tidak dirasakan oleh kita gitu kan ya. Kalaupun ada pengaruhnya sangat kecil gitu, tapi nah, kalaupun ada juga gitu ya kecil ini tentu dengan segala upaya kita minimalisirkan, artinya kita tiadakan gitu kan ya. Oke, karena berkenaan dengan paham ini jelas di kita itu tidak akan bisa gitu ya karena sekali lagi kita semuanya Bhinneka Tunggal Ika gitu ya,
Artinya kita saling menghargai satu sama lainnya, gitu ya. Jadi kita menolak dengan tegas untuk paham komunis dan Zionis ini, gitu ya. Nah, akan tetapi katanya di situ bukan berarti bangsa kita terbebas dari pengaruh paham lainnya, gitu ya, karena bicara paham ini banyak, gitu ya. Jadi harusnya ya tentu masing-masing dari kita memahami apa yang ada pada kita, gitu kan ya, berkenaan dengan bidang ideologi ini, karena pola ideologi ini kan sederhananya pola pikir, gitu ya. Jadi kalau pola pikir kita seluruhnya sama ya tidak akan ada masalah, gitu, sederhananya seperti itu. Oke, kalau di bidang politik ya, katanya di sini bisa dari dalam negeri maupun luar negeri, gitu ya. Kalau dari luar negeri ya tentu berbicara tentang tekanan politik, ya, bentuknya seperti apa, intimidasi, provokasi atau blokade politik, gitu ya. Nah, bentuk-bentuknya. Nah, dari dalam negerinya dapat berupa penggunaan kekuatan, gitu, berupa pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah dan ancaman separatisme, gitu ya. Jadi seperti itu kalau berkenaan dengan politik. Kalau di bidang ekonomi, globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional itu secara kompetitif, gitu. Tapi sebaliknya juga orang akan punya kewenangan yang sama dengan pasar kita, gitu ya. Dia bisa masuk ke pasar kita untuk menjual produknya, gitu ya. Artinya sebaliknya juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Kira-kira ada apa dengan hal ini? Sebenarnya sederhananya kan tentu lebih baik, gitu ya, karena banyak produk-produk luar yang ya kita belum pernah lihat, gitu ya, dengan fungsi yang beragam, gitu ya, masuk, gitu. Tapi sederhananya, gitu ya, kalau kita tidak bisa artinya mengikuti perkembangannya ya kita yang tertinggal, gitu kan, sederhananya seperti itu, gitu ya, berkenaan dengan ini. Makanya dia dikatakan lebih mengarahkan kepada bagian globalisasi ini, gitu ya. Artinya ada ya sedikit ancaman sederhananya di bidang ekonomi kita, gitu ya. Kalau tertinggal kan produk yang ada jadi tidak laku, gitu kan ya. Oke, mungkin itu. Selanjutnya, kalau di bidang sosial budaya, gitu ya, juga dari dalam dan dari luar. Kalau dari dalam ditimbulkan oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti premanisme, gitu ya, ada tukang palak jadinya ujung-ujungnya ya, karena dasarnya dari kemiskinan, gitu ya, dan lain-lain, separatis, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia, gitu ya, banyak, gitu ya, diakibatkannya dari isu-isu yang berkembang itu tadi, gitu ya. Nah, kalau dari luar timbul sebagai akibat pengaruh negatif globalisasi, gitu ya. Nah, sekali lagi ya, globalisasi ini punya sesuatu yang positif juga sesuatu yang negatif. Tapi bagaimana itu menjadi sesuatu yang baik untuk kita, gitu ya, tergantung bagaimana kita melihatnya, gitu ya, atau istilahnya memanfaatkannya, gitu ya. Itu kalau bisa kan sama dengan api. Dan sederhananya api itu kalau kita tidak bisa manfaatkan kan jadi sesuatu yang ya bisa dibilang negatif, gitu ya. Kenapa demikian? Kena dikit habis, hangus. Tapi kalau bisa kita manfaatkan kan bisa jadi sesuatu yang menarik, gitu ya. Bisa boleh jadi dipergunakan untuk masak nasi dan lain-lain kan, itu jadi sesuatu yang bermanfaat, gitu. Jadi tergantung bagaimana cara memanfaatkannya sebenarnya. Oke, selanjutnya lagi di bidang pertahanan dan keamanan. Nah, masih adanya teror dan konflik SARA yang terjadi pada satu wilayah. Oke, di sini sederhananya sebenarnya untuk apa istilahnya ya, menangani ini, gitu ya, kuncinya satu, gitu, saling menghargai dan menghormati, gitu. Kalau sudah ada itu untuk ini bisa terjadi, gitu ya, mungkin peluangnya
eh, sangat kecil gitu ya. Oke, berkenaan dengan sara. Karena beberapa itu kebanyakan terjadi ya karena dimulai dari ini, berkembanglah lebih besar. Artinya untuk hal ini gitu ya, sederhananya sekali lagi saling menghargai dan menghormati, Bapak rasa tidak akan ada berkaitan dengan konflik ini gitu. Oke, mungkin itu tambahan lagi gitu ya berkenaan dengan jenis-jenis ancaman ini gitu. Silakan. Mungkin ada yang mau berpendapat. Jadi sederhananya materi ini berpesan gitu ya kan kepada kita semua gitu. Dengan kita mengetahui ini gitu ya, artinya harusnya atau seyogyanya gitu ya, apa yang pernah terjadi ini gitu tidak terjadi kembali gitu ya. Karena kita sudah tahu gitu ini masalah gitu, ngapain kita lakukan lagi gitu kan ya. Gitu. Artinya sesuatu yang pernah ditulis itu tentu pernah terjadi gitu kan ya, dan sebagai evaluasi untuk selanjutnya gitu ya. Oke, mungkin itu. Silakan. Ada yang bertanya atau berpendapat? Waktunya ya masih kurang lebih 15 menit lagi. Silakan. UTS-nya 25 soal ya. Jadi Bapak harapkan dikerjakan dengan baik gitu ya. Jadi paling tidak itu nanti bisa membantu gitu ya di nilai akhirnya gitu kan. Di PPKN kan ya, jangan sampai yang ada yang dapat di bawah 7 gitu dapat 6 kan, nah itu jadi bingung nanti ya sampai nilainya rendah ya. Pak, Dan ya silakan. minta kode GCR. Kode GCR kelas Ek 4, berapa? Pak. Ek 4 Ek 4. sebentar. Mudahan ada bapak-bapak tadi di absen kemarin Pak. Ek 4 mana dia absen sih? Mudahan ada Ek 4. Oh, ada aman. Bapak tuliskan di chat ya. Nah, kode GCR plus X4.2 LY 7K kemudian DY ya sip. D9 ya itu DG9G apa 9 sih? D Y 9. Yang lainnya sambil kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Apa sambil nulis kode GCR-nya Permisi Pak, ya, silakan. bisa minta kode GCR kelas 10.5 enggak Pak? Yang PKN. 10.5 bisa nanti sekaligus deh Bapak tuliskan di situ ya. Oke, silakan. Misi Pak. Iya. Pak, mau bertanya. Silakan. Konflik SARA itu apa tadi, Pak? Konflik SARA. Oke, bagus pertanyaannya ya. Iya, Oh, ya. tidak memperhatikan Anda tadi. Oke, mungkin yang lain ya, kalau ada yang mau memberikan tanggapan, Bapak persilakan ya. Jadi pertanyaannya konflik SARA itu konflik yang seperti apa gitu ya? Atau sederhananya ya kalau kata SARA itu sendiri kan sebenarnya singkatan gitu, singkatan dari apa gitu kan ya? Silakan. Awas ada yang melihat di Google lah. Oke, supaya ada awas lah, ya slow, santai. Rene Amai. KDYG. Oke, selanjutnya. Pak, minta kode Silakan. GCR 6 Pak. Kelas 10 6. Oke, ini lagi Bapak tulis ya. Bentar. Kode GCR kelas 10.5. Silakan. Berkenaan dengan konflik SARA tadi. X5 YZ2
Z2 GICB. Selanjutnya kode GCR kelas 10.6. Nah, dia 77 ya. Oh, XU7. Oke, itu ada Bapak kirimkan ya, silakan untuk bergabung di Google Classroom-nya bagi yang belum. Semuanya huruf kecil ya, tanpa spasi. Kalau angka kan angka, kalau hurufnya semuanya huruf kecil gitu, tanpa spasi. Pak, untuk X3-nya adalah Pak. Oke, jadi untuk 10, 1, 2, dan 3, maaf ya, tidak di Bapak untuk kodenya, mungkin bisa diminta langsung dari Ibu Farida. Kalau kode yang untuk 10, 1, 2, dan 3 berkenaan dengan materi PKN-nya. Kemarin kata Ibunya, untuk UTS-nya gimana tuh? Lewat GCR juga atau bagaimana? Lewat Pak, GCR, ini Pak. baru masuk. Oke. Jadi lewat GCR juga ya, Mas. Jadi mungkin nanti bisa di WA ibunya gitu ya. Misalkan kodenya ke kelas yang mana gitu. Oke, mungkin seperti itu ya karena kalau di Bapak kemarin kan untuk 10, 4, 5 dan 6 itu kelasnya PKN-nya. Oke, mungkin itu ya. Oke, gimana tadi yang Makasih, Pak. belum bergabung sudah masuk? Oke. Jadi nanti lewat GCR itu Bapak kirimkan ya soalnya. Oke, berkenaan dengan pertanyaan tadi, konflik SARA, silakan. Ada yang mau berpendapat? Itu yang bagaimana gitu maksudnya? Silakan. Kan sering ya kita nyebut atau mendengar istilah SARA gitu ya di beberapa tulisan gitu. Sekarang mari kita coba pahami bersama itu yang bagaimana sih sebenarnya gitu kan ya. Adalah kepanjangannya deh dulu kita coba bicarakan. SARA gitu kan. S yang pertama adalah suku kan gitu. Nah, yang kedua A-nya agama kan. Nah, yang ketiganya R itu ras. Dan yang terakhir A-nya lagi adalah antar golongan gitu ya. Nah, maka dari itu biar hal ini tentu ya seperti kita ketahui bersama gitu ya. Biasanya hal kecil pun bisa menjadi sangat besar gitu kalau berkenaan dengan ini gitu kan ya. Artinya dengan kita sama-sama memahami hal itu kuncinya satu gitu ya, saling menghargai dan menghormati. Bapak yakin berkenaan kalau sudah ada itu konflik ini akan hilang gitu ya, artinya tidak akan muncul gitu sederhananya. Kalau karena sekali lagi berkenaan dengan hal ini gitu ya, itu sesuatu yang sangat sensitif gitu ya. Oke, jadi mungkin seperti itu gitu ya maksudnya konflik SARA tadi yang ditanyakan. Bagaimana kepada yang bertanya? Mungkin ada tanggapan ya, silakan. Kayaknya salah deh kode GCR tadi tuh. Nggak bisa gabung ke kelas. Yang kelas berapa? X4. X4. Coba yang di bagian belakang itu kan huruf G ya. Itu diganti dengan angka 9 Bang. Coba deh dulu. Kan LY 7 KD YG kan di situ ditulisnya. Yang G itu diganti dengan 9. Apa bisa bergabung? Sudah? Tetap nggak bisa juga, Pak. Oke, berarti benar yang G. Mungkin kamu ada huruf besar atau terspasi aja tuh. Atau sinyalnya lagi gangguan, bisa juga.
Yang lain bagaimana yang kelas 10.4 yang belum apa bisa bergabung atau gimana? Bisa apa? Bisa. Bisa, oke, berarti kodenya benar aja gitu kan ya maksud Bapak. Karena kemarin yang Bapak bagikan di kelas juga kode ini gitu ya. Intinya kalau karena G dengan 9 kan hampir mirip, artinya kalau berkenaan dengan ini ya kalau tidak bisa G-nya berarti 9 gitu kan ya. Karena Bapak lupa ingat juga dengan itu. Cuma kodenya memang ini kemarin gitu ya, ada Bapak tulis. Oke, pelan-pelan saja mungkin tuh bisa juga sinyalnya gitu ya, atau ada terspasi gitu, atau ada boleh jadi huruf besar tertulisnya bisa juga gitu ya. Oke, kan mungkin ada pertanyaan lain ya, kita kurang lebih ya ada 8 menit lagi. Mungkin satu pertanyaan masih cukup. Tidak ada? Yakin? Salah. Oke, jadi sekali lagi kalau bicara integrasi ya peran serta kita di dalam melaksanakannya tentu sangat penting gitu ya sekali lagi. Bahkan kan di beberapa mungkin pernah dengar gitu ya, kita artinya ya generasi mudanya lah gitu sebagai apa istilahnya ya penerusnya gitu kan. Kalau kita berkenaan dengan integrasi ini ya sedikit banyak kurang memahami gitu ya, ke depannya nanti itu menjadi hal yang cukup menyulitkan gitu. Artinya boleh jadi hancur karena kita tidak mengerti kan tidak lucu gitu ya. Oke. Jadi berkenaan dengan peran serta masyarakat untuk mengatasi ancaman ini sangat diperlukan gitu ya. Oke. Dan untuk kita pahami dan juga kita renungkan bersama gitu ya. Ya, silakan. Mungkin ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, ya mungkin untuk kesempatan ini kita cukup saja dulu. Artinya, ya sebelum berakhir berkenaan dengan materi ini, gitu, apa istilahnya, secara logisnya ini sensitif. Artinya sifatnya sekali lagi, artinya ketika salah satu saja salah pemahamannya, gitu ya, akan menimbulkan permasalahan yang terlihat kecil tapi akan menjadi sangat besar gitu ya. Sekali lagi ini sifatnya sensitif gitu kan ya. Jadi mari kita pahami dengan baik bersama gitu ya. Kayak sebelum berakhir juga gitu ya. Dari apa yang kita pelajari Bapak sampaikan gitu ya, Bapak jelaskan, intinya seluruhnya itu hanya real untuk pembelajaran gitu ya. Jadi kalau ada salah kata gitu ya, salah penjelasan gitu ya, Bapak mohon maaf gitu ya. Juga akan manusia tentu ada kekurangannya, artinya sekali lagi ini real untuk pembelajaran saja, tidak bermaksud menyinggung pihak manapun gitu ya. Ya untuk sama-sama bisa kita mengerti gitu ya untuk pembelajaran. Oke. Mungkin itu saja dulu ya untuk hari ini. Oke, jadi nanti kita sambung dengan ulangan gitu ya. Dan mungkin minggu depan sambil Bapak coba buat dulu gitu ya. Boleh jadi kita memasuki bab baru lagi karena untuk semester ini kan kita ada 3 bab ya, artinya ya bab terakhir gitu kita masuki kalau itu bab baru lagi gitu kan ya. Oke, mungkin itu dulu. Jadi sekali lagi jika ada salah kata, salah tindakan, Bapak mohon maaf. Sekali seluruh yang ada atau yang kita bahas ini sekali lagi real untuk pembelajaran, tidak bermaksud yang lain-lain dan tidak bermaksud menyinggung ke manapun gitu ya, murni pembelajaran. Mungkin itu saja. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi, Pak. Pak, maaf Pak, mau nanya Pak. Iya, silakan. Link absen ada nggak Pak? Ada link absen. Mungkin kamu bisa roll ke bagian
atas sedikit tadi dari yang apa Bapak tuliskan untuk kode GCR tadi di bagian atasnya tuh ada. Nah, ini baru dikirimkan juga ada. Ya, makasih Pak. Oke, ya. Ada lagi? Silakan. Jangan lupa ya diisi. Oke, kalau GCR kelas 10.1, 10.2, 10.3 sekali lagi mungkin bisa ditanyakan dengan Ibu Farida ya, karena ibunya yang mengampu untuk kelas tersebut ya. Oke, mungkin itu karena nih baru masuk pertanyaannya. Oke.